Pernahkah kalian sadari kalau kita sedang hidup di era di mana marah-marah adalah hobi nasional? Scroll media sosial sebentar saja isinya cuma orang tersinggung, saling hujat atau panik berlebihan karena hal-hal yang sebenarnya remeh. Kontradiksinya aneh, teknologi makin canggih untuk memudahkan hidup, tapi mental kita justru makin rapuh. Kenapa ada satu orang yang tetap santai sambil minum kopi saat kantornya kebakaran, sementara yang lain sudah tantrum hanya karena koneksi internet lemot 5 detik? Apakah ketenangan itu bakat lahir atau ada sebuah sistem operasi mental yang sengaja kita lupakan? 2000 tahun lalu di sela-sela reruntuhan Romawi, seorang mantan budak bernama Epictetus tidak sibuk meratapi nasibnya yang pincang. Dia sibuk merumuskan satu hukum sederhana yang kemudian kita kenal sebagai dikotomi of control. Prinsipnya lugu tapi mematikan. Dunia ini cuma terbagi dua, hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dulu para filsuf menggunakan ini untuk bertahan hidup di bawah tirani kaisar yang gila. Mereka sadar kamu bisa merantai kaki saya, tapi kamu tidak bisa merantai pikiran saya. Itulah fondasi dari menjadi manusia yang paling tenang di dalam ruangan. Kenapa kondisi mental kita sekarang dianggap brutal? Karena kita melakukan kesalahan fatal, mencoba mengontrol hal-hal di luar jangkauan kita. Kita ingin mengontrol opini orang lain, cuaca, algoritma, sampai perasaan mantan. Analoginya sederhana. Seperti kamu sedang menyetir mobil di tengah macet total. Kamu bisa mengumpat sampai busa keluar dari mulut. Hal yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kamu tetap tidak akan sampai lebih cepat. Efek dominonya kita kehabisan energi untuk fokus pada satu-satunya hal yang kita miliki. Reaksi kita sendiri. Kita menjadi budak dari situasi, bukan tuan atas diri sendiri. Kita bukan sedang melihat siklus stres biasa. Kita sedang diambang transisi era kesehatan mental. Mereka yang paling diuntungkan di masa depan bukanlah mereka yang paling pintar atau paling kaya, tapi mereka yang paling mampu menjaga kewarasannya di tengah kebisingan. Mereka yang tidak punya prinsip kontrol ini akan terus menjadi target market dari industri kemarahan dan kecemasan. Bayangkan wajah masa depan jika tren reaktif ini berlanjut. Dunia yang berisi orang-orang yang mudah dipicu, mudah dimanipulasi, dan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Mulai hari ini cobalah satu hal praktis. Saat kritik pedas datang atau tekanan mendadak menghantam, tanyakan pada dirimu apakah ini ada di bawah kendaliku. Jika jawabannya tidak, maka itu bukan urusanmu. Lepaskanlah. Fokuslah pada bagaimana kamu merespon, karena disitulah letak kekuatan sejatimu. Jadilah orang yang paling tenang bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu persis di mana harus menaruh energi. Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Terima kasih udah dengerin Bang Oce. Saya Freddy Aprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.